Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan Pak Didi. Mhm. Selamat malam Pak Didi dan teman-teman semua. Izin kami coba presentasi. Judulnya itu penggunaan metode nanti dan pandas dalam analisa suatu dataset. Kebetulan memang di kelompok 9 rencananya kita bertiga Pak Didi, cuma Mhm. sepertinya Mbak Regita belum berhasil kami hubungi. Ya nggak apa-apa. Dan, Jadi kan yang penting kan kita udah ada effort kan, udah ada usaha menyampaikan dan sebagainya. Tapi kalau yang bersangkutan memang tidak merespon dan sebagainya, ya jangan menyalahkan gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Silakan, lanjut, lanjut. oke, terima kasih Pak. Oke, jadi tujuan kami untuk membuat analis ini sebenarnya beranjak dari suatu game yang cukup terkenal lah di dunia maupun di Indonesia, itu adalah Pokemon. Jadi tujuannya kami mencoba menganalisa ada beberapa nirsa, cuman di antaranya adalah untuk kita menganalisa untuk sebaran kekuatan daya bertahan dan daya serang dari Pokemon legendary. Juga kita mau coba analisa komposisi Pokemon legendary dari semua tipe Pokemon. Nah, presentasi ini juga merupakan sebagai bagian dari pelatihan Python yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, bagian dari program DTS Pro. Nah, untuk pembahasan kami coba presentasikan ada 4 bagian, yaitu kami coba akan merepresentasikan untuk datasetnya, lalu yang kedua untuk kami coba sampaikan juga untuk proses upload data, selanjutnya untuk proses cleansing dan manipulasi data. Dan yang terakhir kami coba presentasikan juga bagian dari analisa dan bagian dari charting untuk visualisasinya. Nah, di bagian dataset ini kami mendapatkan dataset mengambil dari Kaggle juga. Jadi di Kaggle itu kebetulan memang ada teman-teman yang share lah dataset terkait dataset dari game Pokemon. Nah, untuk bentuk datasetnya kami coba sampaikan di sini itu ada sekitar kolom sampai M. Jadi ada name, tab 1, tab 2 sampai legendary dengan berbagai macam tipe data. Nah, setelah datasetnya eh, kami dapatkan, kita masuk ke proses inisiasi dan upload data. Nah, untuk secara besaran modul yang digunakan itu adalah Matplotlib, NumPy, Pandas, dan Ray. Jadi sebagian besar Matplotlib, NumPy, dan Pandas memang untuk kegiatan untuk proses pengolahan data maupun untuk penyajian data. Untuk Ray ini kami gunakan untuk fungsi dari regex-nya. Nah, kebetulan eh, data frame yang kami gunakan itu menggunakan dari fungsi pandas itu read CSV. Kami mengambil dari file Pokemon CSV. Nah, selanjutnya setelah file tersebut berhasil kami upload, nah ini di bawah ini kami juga menampilkan sampel data hasil uploadnya itu. Nah, setelah data berhasil diupload, akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu proses cleansing serta manipulasi data. Nah, di proses cleansing dan manipulasi data ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah kami akan meng-cleansing untuk eh, karakter yang kurang sesuai di kolom nama, dan juga untuk eh, menambahkan informasi indeks di dataset yang telah berhasil kami upload. Nah, untuk proses pertama untuk meng-cleansing karakter di kolom nama, jadi
terdapat data-data yang memang belum sesuai. Jadi contoh yang di penggalan Excel ini di kolom name itu ada misalkan ini dinosaur, mega dinosaur, semestinya itu yang benarnya adalah langsung mega dinosaur. Jadi proses untuk meng-cleansing ini kami mencoba menggunakan kombinasi dari regex sub. Jadi Regular expression ya. betul Pak. Jadi kami menggunakan function change name, nah di mana dari eh, data formnya itu kami kombinasikan juga dengan fungsi apply. Ya dari sini nanti akan masuk ke fungsi yang change name ini. Di dalam fungsi change name ini ada instruksi untuk melihat kata mega di kolom name. Nah, andai kata di depan kata mega ada string, nah ini nanti akan di replace dengan dihapus lah istilahnya. Tapi kalau misalkan kata meganya itu tidak terdapat di kolom name, nah pure kita mengambil dari kata name apa kolom name itu. Nah, Jadi diabaikan gitu ya. betul Pak. Setelah proses ini berjalan, kami coba display lagi hasil dari prosesnya. Nah, yang di bawah ini adalah hasil dari proses cleansing karakter yang telah kami lakukan sebelumnya. Jadi contoh di kolom baris nomor 3 ini, sebelumnya itu adalah Venaceous Mega Venaceous, setelah proses cleansing menjadi Mega Venaceous. Oke, kita lanjut ke tahapan kedua dari proses cleansing adalah pemberian indeks. Jadi agar data lebih gampang efektif untuk pengolahan di tahapan selanjutnya, jadi dari dataset yang telah berhasil kami upload dan kami lakukan cleansing sebelumnya, itu kami melakukan pemberian indeks berasal dari kolom name. Jadi istilah itu kolom name itu kami jadikan indeks dari uh, dataset tersebut. Nah, setelah kami melakukan pemberian indeks, ini kami coba menampilkan lagi hasil datasetnya. Ini seperti terlihat yang di bagian bawah. Jadi name itu kalau kita lihat tadi ya, sebelumnya itu dia bentuknya 0, 1, 2, 3, 4. Setelah kita tambahkan indeks, jadi bentuknya adalah name-nya itulah yang menjadi indeks dari dataset tersebut. Oke, ini tadi adalah proses cleansing dan manipulasi data. Selanjutnya kita coba masuk ke tahapan selanjutnya yaitu analisa data. Nah, sampel untuk kami melakukan analisa adalah kami coba untuk mendapatkan informasi dari dataset tersebut mana aja sih sebenarnya Pokemon dengan misalkan Pokemon dengan HP terbesar, attack yang terkuat dan defense yang terkuat. Nah, itu kami menggunakan fungsi dari IDX Max untuk mendapatkan nilai yang tertinggi dikombinasi dengan fungsi log untuk mendapatkan nama dari Pokemon atas IDX Max yang tertinggi sebelumnya. Jadi kalau yang di bagian pertama ini kami mencoba untuk mendapatkan HP yang tertinggi, yang kedua itu mendapatkan attack yang terkuat, dan yang ketiga ini untuk mendapatkan defense yang tertinggi. Nah, di bawah ini seperti biasa kita mencoba menampilkan hasil dari query tadi sebelumnya ya. Nah, di bawah ini adalah hasil query dari yang fungsi print.
Jadi misalkan Pokemon dengan HP terbesar adalah Blissey dengan nilai HP 155, selanjutnya dengan attack terbesar adalah Mega Mewtwo X dengan nilai attack 190, dan terakhir adalah defense terbesar adalah Mega Steelix dengan nilai defense 230. Nah, ini bagian dari analisa yang kami lakukan. Selanjutnya kami masuk ke bagian charting. Mungkin ini untuk bagian charting mungkin saya akan dibantu oleh Mas Fauzi. Mungkin monggo silakan Mas Fauzi, waktu dan tempat kami. Terima kasih. Oke, Boleh saya silakan. share screen? Mas Stopi. Izin Pak menyampaikan slide tadi setelah disampaikan oleh Bang Raymond. Ini ada setelah divisualisasikan datanya, kita bisa tahu dengan yang kekuatan yang kekuatan bertahan untuk Pokemon Legendary kurang lebih sekitar ada 20 unit, 20 Pokemon ya untuk yang kekuatan bertahan yang paling tingginya. Selanjutnya untuk yang kekuatan serangan Pokemon Legendary juga lebih sama ada 20 Pak di sini. Nah setelah itu setelah dari yang bar ini saya coba visualisasikan untuk dari Pokemon jenis apa aja sih dari setiap tipenya yang ada legendarinya. Nah ternyata di sini yang paling banyak itu dari tipe fisik, ada tipe dragon. Berikut karena sebelum saya ambil secara langsung gitu datanya dari datanya, jadi di sini saya masih hitung manual Pak, gitu. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi saya belum lihat yang ini nih. Biasanya kalau main game itu kan kita dapat karakter yang super power. Artinya di sisi bertahannya oke, di sisi serangannya juga oke. Itu tadi udah ada belum yang seperti itu? Misalkan ngelihat apa ya sih? Perbandingan kayak tadi yang di e-chart yang terakhir. E-chart yang terakhir itu dia itu yang kuning apa itu tadi yang gede paling gede itu maksudnya? Yang itu yang fisik gitu. Maaf. Jadi bukan gabungannya ya. Bukan gabungannya Pak, tapi ini dari keseluruhan dari tipenya gitu. Oke. Nah, kemudian kan kadang-kadang ada yang disebut dengan istilah tingkat rare-nya atau berapa banyak sih jumlah mungkin karakter ini muncul? Ada nggak di datasetnya? Tingkat itu nggak ada juga Pak. Ya. Iya, maksudnya yang sering muncul atau sama yang apa istilahnya? Yang jarang gitu ya. Jadi ini karakternya defense-nya oke, tapi dia untuk mendapatkannya itu kemungkinannya kecil, misalkan hanya sekian persen gitu kan. Nah itu kalau ada itu lebih seru lagi. Jadi kan ini cocok nih buat teman-teman yang gamer nih. Jadi ngelihat karakter-karakter yang dia punya. Kemudian apa namanya, kalau sekiranya saya dapat karakter ini masuk klasifikasi seperti apa sih ini, di sisi dia menyerang atau di sisi bertahannya yang masuk peringkat keberapa gitu kan. Oke, lebih gamer ya sama. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih presentasinya. Cukup sampai situ atau ada yang lagi mau disampaikan? Cukup sih Pak Bidi. Oke, siap. Terima kasih kalau gitu. Oke, baik. Presentasinya juga cukup oke, seru nih. Apalagi kalau buat teman-teman yang programming.